Oke, selamat datang lagi di video keempat ya atau di kelas 4 untuk teman-teman semua di Trading Like a Pro Class. Jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai analisa yang juga biasanya digunakan oleh para trader ataupun para investor dalam memprediksi untuk harga ke depan, apakah bagus untuk dibeli ataukah bagusnya untuk dijual. Ya, benar. Jadi, untuk di video kali ini kita akan sedikit membahas mengenai analisa fundamental. Nah, apa itu fundamental? Jadi, saya buka ya di sini. Kita mulai saja. Jadi, apa itu analisa fundamental? Jadi analisa fundamental forex ini pada dasarnya adalah metode analisis non teknis ya. Jadi saya ulang lagi, ini merupakan metode analisis yang non teknis yang mengacu pada sumber informasi yang berpengaruh tidak langsung pada pergerakan harga mata uang di pasar forex seperti kondisi ekonomi atau sosial politik di suatu negara. Jadi memang untuk analisa fundamental ini berbeda dengan analisa yang kemarin kita sempat bahas mengenai teknikal. Ya, yang dimana kalau analisa teknikal yang kemarin kita bahas itu mengenai data-data historis yang pernah terjadi sehingga kita bisa tahu, oh ini ternyata harganya udah turun, patokannya di harga di sini pernah kesentuh, ini ternyata harganya ada pola-pola, harganya sudah jenuh turun, kayaknya bisa naik nih. Nah, sedangkan kalau untuk analisa fundamental ini sedikit berbeda dengan analisa teknikal yang dimana parameter untuk menggunakan analisa fundamental itu adalah hal-hal yang eh, di luar dari angka-angka pergerakan atau historis ya, yang dimana dalam analisa fundamental yang kita perhatikan itu adalah kondisi ekonomi di suatu negara dan kondisi politik. Ya, jadi kebanyakan fundamental untuk teman-teman yang trading forex itu menggunakan pendekatan kondisi ekonomi makro ya. Jadi berbeda dengan saham yang dimana kalau di saham itu lebih fokus terhadap mikro ya. Nah, seperti itu. Lalu sebenarnya kalau di analisa fundamental apa aja sih sebenarnya poin-poin pentingnya ya? Ini teman-teman bisa dapat poin penting dalam melakukan analisa fundamental. Yang pertama, dalam analisa fundamental itu ada yang namanya fundamental dasar. Ya, jadi fundamental dasar ini itu merajuk pada kondisi ekonomi di suatu negara secara umum. Ya, informasi ini dapat juga diperoleh dari berita yang terus-menerus dipublikasikan secara berkala. Misalkan setiap hari Senin, setiap hari Rabu, setiap hari Jumat. Nah, itu ada. Contohnya itu seperti terdapat pada data di kalender ekonomik yang nanti juga kita bahas. Lalu, poin yang kedua, teman-teman juga bisa melihat analisa dalam konteks fundamental yang besar. Nah, ini apa artinya? Jadi fundamental besar itu merujuk pada kejadian besar atau kondisi yang besar yang tidak terencana atau tidak terduga sama sekali. Dan sedikit mirip dengan kondisi fundamental dasar tadi ya, namun membedakan adalah kondisi fundamental besar ini memiliki pengaruh yang signifikan atau pengaruh yang besar terhadap ekonomi dan juga suatu negara ya. Dan baik itu di harga mata uang akan meningkat tajam atau turun tajam akibat dari fundamental yang besar itu. Dampaknya seperti itu ya. Contohnya seperti eh, kemarin teman-teman lihat ada krisis besar ya, ada juga mungkin kemarin ada kasus COVID. Ya, itu juga pengaruhnya sangat besar sehingga itu dikatakan sebagai fundamental besar. Ada juga nih seperti perang. Seperti yang di tahun 2022 saat ini itu ada perang Ukraina dan Rusia. Itu adalah kejadian-kejadian fundamental yang cukup besar secara internasional. Lalu, ya, faktor-faktor apa saja sih yang kita gunakan dalam analisa fundamental? Jadi sebenarnya untuk menganalisa fundamental itu ada 3 faktor. Faktor pertama yang harus kita perhatikan adalah faktor ekonomi, dan ini akan berdampak juga sama mata uang dan juga pergerakan komoditi. Yang kedua ada faktor sosial dan politik, dan yang ketiga itu ada faktor eksternal atau biaya faktor-faktor yang tidak terduga. Seperti apa ya? Mungkin seperti bencana alam, ada perang dan lain-lain. Nah, untuk menggali ini kita akan gali satu persatu. Ya, jadi yang pertama dulu, ya.
indikator analisa fundamental yang yaitu adalah pertama, selain memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi analisa fundamental forex ya, teman-teman juga harus memperhatikan indikator saat melakukan analisis fundamental forex, khususnya indikator data ekonomi yang punya pengaruh terhadap menguat dan melemahnya mata uang. Nah, jadi ada juga di sini kita lihat ada indikator atau alat ukur ya dalam menganalisa fundamental itu seperti apa ya? Seperti yang tadi kita lihat dari faktor ekonomi, faktor sosial dan politik dan faktor eksternal. Nah, di sini kita lihat ada faktor ada indikatornya atau alat ukurnya. Seperti apa alat ukurnya untuk mengetahui kondisi mata uang A atau B ini turun? Ya, caranya pertama teman-teman bisa lihat dari tingkat suku bunga. Nah, tingkat suku bunga ini merupakan faktor ekonomi ya, seperti yang tadi ini saya lihatkan lagi. Jadi ini merupakan faktor ekonomi yang dimana salah satunya adalah tingkat suku bunga. Nah, indikatornya yang dimana tingkat suku bunga atau interest rate ini merupakan perubahan besar suku bunga simpanan antar bank. Nah, tingkat suku bunga dan tingkat inflasi ini mampu mempengaruhi kondisi pasar forex. Ya, jadi pada saat inflasi meningkat atau naik, maka bank sentral negara tersebut harus meningkatkan suku bunga demi menekan laju konsumsi yang terjadi. Nah, hasilnya uang yang beredar dari lebih sedikit karena publik cenderung menahan uangnya di bank. Nah, dengan uang yang beredar jauh lebih sedikit, maka nilai mata uang perlahan akan meningkat. Nah, itulah tujuan bank sentral meningkatkan suku bunganya, yaitu untuk memperkuat nilai mata uang tersebut. Ya, jadi bisa disimpulkan, jika suku bunga di suatu negara itu naik, maka kondisi keuangan mereka atau kondisi mata uang mereka itu akan naik. Contohnya seperti tingkat suku bunga di Amerika Serikat atau kita kenal dengan institusi yang namanya The Fed atau Federal Reserve ya. Seperti itu, ketika dia menaikkan suku bunganya, maka cenderung semua yang transaksi berlawanan dengan US dollar akan melemah dan dolarnya akan naik. Nah, jadi tingkat suku bunga ini penting sekali untuk menjadi tolak ukur atau indikator dalam fundamental. Indikator kedua, nah sama seperti dengan interest rate tadi atau suku bunga tadi, ada juga indikator kedua dari ekonomi, yaitu adalah gross domestic bruto ya, atau kalau untuk di Indonesia namanya PDB. Nah, kalau untuk di gross domestic product ya atau sering dikenal dengan total pendapatan negara, ini merupakan data ekonomi yang perannya cukup penting untuk mengidentifikasi nilai total produksi yang dihasilkan di suatu negara, baik produksi yang berlangsung secara individu, perusahaan lokal maupun perusahaan asing. Jadi, GDP dapat dilihat dari tingkat investasi negara, belanja negara, konsumsi serta total ekspor yang dilakukan. Nah, artinya jika tingkat gross domestic bruto ini meningkat, maka sebenarnya sektor ekonomi di suatu negara tersebut artinya lagi running atau lagi jalan, ya. Dan ini bagus untuk mata uang di negara tersebut. Namun kalau misalkan GDP-nya ini turun, maka berbanding terbalik, maka kondisi sebaliknya mata uangnya akan melemah. Kurang lebih seperti itu. Ada juga dari indeks harga konsumen. Nah, ini biasanya juga sering muncul di data-data ekonomi. Jadi indeks harga konsumen ini mengukur biaya hidup serta rata-rata tingkat pergeseran harga dari konsumen untuk produk dan jasa atau produk barang tertentu. Nah, data indeks biaya hidup ini penting sehingga negara dapat mengetahui tingkat inflasi yang nantinya dipengaruhi oleh besaran obligasi serta tingkat suku bunga. Nah, ketika indeks ini meningkat, ya, maka inflasi juga akan meningkat. Hal ini akhirnya membuat negara harus menekan turun tingkat obligasi lalu meningkatkan suku bunga seperti yang dijelaskan di atas. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan indeks harga konsumennya ini naik, nah ini cenderung akan meningkatkan faktor dari inflasi. Jadi ini perlu dihati-hati juga. Jadi indeks harga konsumen sebenarnya naik ini bagus untuk kondisi ekonomi di suatu negara, tapi kalau misalkan lajunya terlalu tinggi juga justru ini tidak baik, ya. Terus ada juga yang non farm payroll. Nah, ini paling ramai nih, teman-teman.
Jadi kalau misalkan teman-teman lihat non-farm payroll atau NFP itu di masing-masing broker, di setiap teman-teman yang trading di forex itu banyak yang menantikan data non-farm payroll yang rilis di awal bulan setiap hari Jumat. Ya, jadi setiap hari Jumat di awal bulan non-farm payroll ini akan rilis. Nah, non-farm payroll ini itu merujuk pada data ekonomi Amerika Serikat, yaitu data gaji karyawan atau pekerja yang tidak bekerja di sektor pertanian, yang kemudian dianggap sebagai penyumbang dari GDP tadi. Nah, jika gaji di luar sektor pertanian ini naik, maka kita bisa meyakini bahwa kondisi mata uang itu tersebut akan menguat disebabkan karena kondisi ekonomi lagi baiknya, lagi running ya, lagi running bagus gitu. Ya, jadi ketika non farm payroll ini naik nilainya, maka juga mata uang tersebut di suatu negara akan naik. Misalkan di Amerika ketika non farm payroll ini bagus, maka dolar Amerika juga naik. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman banyak yang trading kayak di gold misalkan atau di GBP atau di Euro USD, biasanya non farm payroll ini naik dari komoditi emas ataupun di GBP atau di Euro USD ini akan mengalami pelemahan karena lawannya adalah US dollar. Nah, itu. Ada juga untuk data ekonomi seperti tingkat pengangguran atau kita sebut sebagai unemployment claim. Jadi data pengangguran ini itu juga cukup signifikan berpengaruh karena indikator ini menunjukkan seberapa banyak data pekerja yang masih menganggur. Nah, tingkat pengangguran pada suatu negara jadi indikasi sehat tidaknya kondisi ekonomi negara tersebut, ya. Jadi, saat tingkat pengangguran ini naik atau meningkat, maka tingkat pertumbuhan di ekonomi di suatu negara tersebut itu akan cenderung melambat dan berdampak pada mata uang yang akhirnya melemah. Sebaliknya, pada saat pengangguran ini turun, pertumbuhan ekonomi ini akan menjadi bergairah kembali dan meningkat, sehingga mata uang jadi kuat. Nah, ini agak sedikit berbeda dengan data-data ekonomi sebelumnya, yang dimana kalau data-data ekonomi sebelumnya naik, maka itu sebenarnya bagus, ya. Nah, berbanding terbalik dengan unemployment claims. Jadi kalau datanya ini naik, maka kondisinya itu tidak bagus karena tingkat pengangguran itu banyak. Ya, jadi tingkat pengangguran ini harus turun, maka kondisi ekonomi di suatu negara tersebut baru kita katakan sebagai kondisi yang bagus. Nah, itu. Nah, ini. Jadi bagaimana sih cara untuk melihat dan mengukur fundamental-fundamental tadi atau data-data ekonomi tadi? Jadi kalau teman-teman ingin melihat analisa teknikal secara faktor ekonomi atau data ekonomi ini, teman-teman bisa melihat di beberapa website-website yang menyediakan kalender ekonomik namanya ya. Jadi kalender ekonomik ini teman-teman bisa akses di pertama forexfactory.com. Jadi forexfactory.com ini merupakan website yang menyediakan kalender ekonomi ya, dan itu rilis setiap minggunya ya, itu dari data-data ekonomi dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat dan seterusnya. Nah, di situ nanti akan terlihat ada angka previous di sebelah sini, ada arah forecast di tengah, dan ada aktual. Nah, yang kita lihat pada saat rilis itu ada di area forecast dan previous. Yang tadi kita lihat kalau aktualnya pada saat rilis nanti beritanya itu lebih tinggi, misalkan kita lihat ya di sini ada retail sales. Jadi retail sales itu datanya previousnya, data sebelumnya itu 0,4%. Nah, forecast ini adalah prediksi. Jadi diprediksi menjadi turun menjadi 0,2%. Nah, namun pada saat rilis pada hari Jumat jam 8.30 malam itu dirilisnya ternyata aktualnya yang rilis adalah 0,0%. Nah, sehingga dari data retail sales ini itu mengalami kemunduran atau buruk dan itu ditandai dengan warna merah ya. Data warna merah ini adalah buruk untuk kondisi mata uang tersebut. Ini mata uangnya apa? Kalau teman-teman lihat di sebelah kiri, di sini ada US dollar, berarti buruk untuk US dollar. Nah, kalau teman-teman tradingnya di gold atau di emas, maka goldnya bisa naik. Ya, jadi cara lihatnya seperti itu. Dan untuk teman-teman ketahui bahwa Forex Factory ini kalau tidak pakai VPN itu nggak bisa diakses.
ya. Jadi kalau teman-teman mau pakai VPN, silakan untuk akses di Forex Factory. Namun untuk yang tidak terblokir atau yang tidak perlu pakai VPN, itu teman-teman bisa akses di website yang namanya investing.com. Jadi investing.com ini itu juga website dari kalender ekonomi. Teman-teman nanti bisa masuk aja di bagian sini itu ada kalender ekonomi ya di menu sini. Nanti teman-teman akan lihat nih seperti ini. Nah, ini kurang lebih sama, ada previous, ada forecast, dan juga aktual. Jadi ini bebas pilih mau teman-teman pakai data ekonomi dari website yang mana, intinya tetap sama. Oke, jadi seperti itu untuk parameter untuk melakukan analisa fundamental yang mungkin agak sedikit berbeda dengan teknikal ya yang kemarin kita sempat pelajarin. Nah, memang pentingnya untuk di fundamental teman-teman harus lebih mengikuti lagi perkembangan-perkembangan ekonomi, politik, dan juga bencana-bencana yang terjadi di negara-negara luar, khususnya untuk di Amerika Serikat. Ya, terlebih teman-teman yang trading-trading di gold ataupun di USD major currency. Nah, itu teman-teman harus perhatikan ya perkembangan-perkembangan ekonomi dan politiknya sehingga teman-teman lebih terbiasa lagi dalam memahami dan menganalisa tentang analisa fundamental ini. Jadi kurang lebih seperti itu video untuk fundamental analisis dan kita akan ketemu untuk di video selanjutnya yang akan kita bahas mengenai kita udah mulai akan menyusun sistem trading ya. Jadi kita udah tahu tadi tentang technical, fundamental, dan saatnya nanti kita akan bahas tentang sistem trading seperti gimana sih caranya kita untuk bikin SOP trading kita. Nah, itu aja mungkin sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.